Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Dalam anime Attack on Titan, kematian adalah hal yang biasa. Mengingat sejak season pertama sampai 4 banyak tokoh-tokoh penting telah dimatikan oleh si pengarang. Tampaknya si pengarang membuat kematian dari beberapa karakter penting untuk membuat jalan cerita menjadi lebih menarik lagi. Bahkan bisa menimbulkan beberapa plot twist di cerita mendatang. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut 10 kematian tragis dari anime Attack on Titan versi efek anime. Erwin Smith. Momen kematiannya Erwin bermula dari rencana besar untuk menangkap Beast Titan, yang saat itu kondisi sudah mulai memburuk. Apalagi di sini Erwin hanya memiliki satu cara, yaitu untuk menjadi umpan demi bisa menangkap Beast Titan. Sebelum memulai rencana tersebut, Erwin sedikit gemetar, karena sebentar lagi ia bisa menemukan kebenaran yang diteliti oleh ayahnya dahulu. Namun saat itu mau tidak mau ia harus mengorbankan dirinya agar bisa menyelesaikan misi tersebut. Dalam rencana itu, Erwin dan lainnya pun akhirnya mati terkena lemparan batu dari Beast Titan. Dan rencana yang besar itu akhirnya berhasil mengecoh Beast Titan agar Levi bisa membunuhnya. Selanjutnya hanya tugas dari Levi yang harus bisa membunuh Titan tersebut. Lalu diperlihatkan kebrutalan dari Levi yang memiliki ambisi besar untuk membunuhnya. Dengan alasan ia ingin membalaskan dendam kematian dari Erwin dan para pasukan yang berani gugur. Namun sayangnya ada keadaan yang tidak terduga lagi, di mana muncul salah satu Titan, tepatnya yaitu Card Titan, yang mana Card Titan berhasil membawa kabur Zeke. Hal tersebut membuat Levi marah, karena ia belum bisa menyelesaikan janjinya kepada Erwin untuk membunuh Beast Titan. Setelah kejadian itu, Levi memiliki dua pilihan lagi, di mana ia harus memilih Armin atau Erwin yang dihidupkan. Namun ia lebih memilih Armin. Alasannya, ia tidak ingin Erwin menderita lebih lama lagi. Nah, kematian dari Erwin sangat berpengaruh bagi para pasukan pengintai, mengingat ia adalah salah satu kunci strategi untuk membawa umat manusia menuju kemenangan. Hannes. Hannes adalah orang terdekat dari Eren, Armin, dan Mikasa. Dulunya Hannes selalu menjaga mereka bertiga saat mereka sedang mengalami masalah. Selain itu, orang itu juga berpengaruh bagi hidup Eren. Karena jika tidak ada dirinya saat itu, Eren dengan cerobohnya akan menyelamatkan ibunya yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kematian dari karakter ini cukup tragis, yang mana kematiannya sama seperti ibu Eren, di mana ia mencoba untuk melindungi Mikasa yang hampir dimakan oleh Smile Titan. Sebelum kematiannya, ia terlihat senang, karena ia bisa melindungi orang yang berharga baginya. Eren yang melihat hal tersebut pun sangat marah dan frustasi, karena untuk kesekian kalinya ia kehilangan orang yang berharga baginya. Ia pun membangkitkan kekuatan Founding Titan saat menyentuh tangan dari Smile Titan. Nah, kekuatan itu bangkit dikarenakan Eren menyentuh tangan dari Smile Titan. Yang ternyata pula, Smile Titan adalah istri pertama dari Grisha Yeager yang bernama Diana Freeze. Sekaligus ia adalah keturunan dari Raja Freeze. Dan dengan hal itu pun akhirnya Eren bisa membangkitkan kekuatan Founding Titan. Mengingat yang bisa menggunakan kekuatan tersebut hanyalah keturunan dari Raja Freeze. Ymir. Dulu Ymir adalah orang dari luar dinding. Namun saat itu ia dibuang dari negaranya, dikarenakan ia terlibat masalah yang membuatnya harus dibuang oleh pemerintahan sana. Alhasil ia pun dibuang dan dijadikan sebagai Titan liar. Nah, ia bisa kembali ke wujud manusianya lagi saat ia memakan salah satu teman dari Reiner, yaitu Marcel. Dengan memakan Marcel, ia pun kembali ke wujud manusianya. Dan mulai dari situ, ia pun masuk ke dalam dinding untuk menyamar sebagai penduduk di sana. Pada waktu itu juga, ia bertemu dengan orang yang memiliki kisah yang sama dengannya, yaitu Historia. Melihat masa kelam dari Historia, Ymir mencoba untuk mengubah cara hidup Historia. Dan setelah bersama dengan cukup lama, akhirnya Historia pun sudah berubah. Setelah melihat Historia sudah berubah, ia pun ikut dengan Reiner dan Bertolt ke pulaunya, dengan alasan ingin bertanggung jawab atas kesalahannya memakan Marcel. Untuk menebus kesalahannya, Ymir dijadikan tumbal untuk pewaris Joe Titan selanjutnya. Tapi sebelum itu, ia menulis surat yang berisikan perasaannya kepada Historia. Setelah menerima surat tersebut, Historia tampak sedih dan senang, karena Ymir adalah orang berharga baginya. Carla Yeager. Nah, karakter ini sangatlah berharga bagi Eren, dikarenakan dia adalah orang yang membesarkannya dari dulu.
Kematian dari ibunya adalah saat pertama kali Titan kolosal menjebol dinding Shiganshina. Dan dengan hal itu, para Titan pun akhirnya bisa masuk ke kota itu. Alhasil Carla yang tersangkut bebatuan pun tidak bisa apa-apa. Yang akhirnya ia pun dimakan oleh Smile Titan. Eren yang melihat hal tersebut pun sangat marah dan tertekan. Dan mulai dari situ, Eren pun berniat untuk membunuh semua Titan dengan keji. Dan untuk bisa mewujudkan impiannya itu, ia pun bergabung dengan pasukan pengintai. Selain itu juga, kematian dari ibunya telah membentuk sifat Eren yang keji dan brutal saat ingin mengalahkan para musuhnya. Kematian dari Carla pun cukup tragis, di mana Titan yang memakannya adalah istri suaminya, yaitu Diana Friess. Sasha Browse. Sasha digambarkan sebagai seorang wanita yang banyak makan. Dalam kepribadian pun juga menarik, di mana ia selalu memperhatikan orang lain ketimbang dirinya. Itu sudah terlihat saat ada misi di luar dinding, yang mana ada anak kecil yang hampir dimakan oleh Titan. Meskipun saat itu ia tidak mengenakan perlengkapan yang memadai, Sasha cukup berani untuk menyelamatkan anak tersebut. Dan alhasil dengan kemampuan berburu, ia pun bisa mengalahkan Titan tersebut dan menyelamatkan anak itu. Di suatu hari saat misi untuk membawa Eren kembali ke Pulau Paradis, tiba-tiba ia tertembak oleh salah satu anak dari bangsa Marley, yaitu Gabi. Saat itu Gabi dengan marahnya pun mencoba untuk masuk ke dalam balon udara dari para pasukan Pulau Paradis, dengan memanfaatkan manuver 3D orang lain yang masih tertanam dengan kapal. Dan dengan hal itu, akhirnya Gabi bisa membunuh Sasha. Nah, kematian dari Sasha membuat semua terkejut. Karena keadaan saat itu mereka sedang berbahagia, dikarenakan telah mencapai kemenangan pertama. Nah, yang paling terpukul adalah teman terdekatnya termasuk Eren. Namun di sini Eren berperilaku aneh, yang mana ia terlihat tersenyum dan sedikit sedih. Apa mungkin Eren menertawakan kematian dari Sasha atau malah ia tidak kuat menahan tangisannya sampai ia pun tertawa? Jadi mungkin Eren memiliki sifat seperti Joker, yang mana ia ingin menangis namun ia tidak bisa. Kenny Ackerman. Karakter ini pertama kali muncul saat di season 3, yang mana karakter ini diperkenalkan sebagai polisi militer yang sadis dan kejam. Dan ternyata pula, terungkap kalau ia adalah orang yang mengajari Levi cara bertahan hidup dan membunuh. Bahkan ternyata ia adalah paman dari Levi. Namun saat itu ia tidak memberitahukannya pada Levi dengan alasan tertentu. Nah, kematian dari karakter ini cukup tragis. Yang mana saat itu ia pun tertimpa reruntuhan dari perubahan Titan dari Road Race di bawah tanah. Sebelum kematiannya, ia pun menjelaskan tentang tujuan dan identitas aslinya kepada Levi. Bahkan ia juga memberikan serum perubahan Titan, dengan tujuan Levi bisa menggunakannya di suatu saat nanti. Dan ternyata pula, serum itu berguna untuk menghidupkan Armin. Bertolt Hoover. Bertolt adalah salah satu karakter yang mati dengan tragis. Kenapa demikian? Karena sebelum ia bisa menyelesaikan misinya, ia pun sudah mati. Namun pada waktu itu juga, ia juga cukup senang. Dikarenakan untuk pertama kalinya ia bisa melindungi Reiner yang sebelumnya telah dibuat terpojok oleh pasukan Hanji. Dalam kisahnya, Bertolt memiliki cerita yang cukup kejam pula, yang mana ia tidak ingin membunuh seseorang. Namun saat itu ia pun harus melakukannya. Dikarenakan ini adalah jalan satu-satunya untuk membawa bangsa Marley menuju kemenangan. Bahkan saat itu, ia juga belum mengungkapkan perasaannya kepada Annie, mengingat Annie telah dipenjara di bawah tanah. Jadi bisa disimpulkan kalau kematian dari Bertolt cukup tragis, karena ia tidak bisa menyelesaikan misi dan tidak bisa melindungi teman-temannya. Diana Friess. Diana Friess adalah salah satu orang yang memiliki darah kerajaan. Pertama kali ini muncul saat Eren melihat masa lalu dari ayahnya, yang mana Diana adalah istri pertama dari Grisha. Nah, pada waktu itu juga, Grisha dan Diana memiliki rencana besar untuk membawa umat Eldia menjadi bebas. Namun saat itu ia dikhianati oleh anaknya sendiri yaitu Zeke Yeager. Karena kejadian itu, Diana pun dijadikan Titan liar oleh bangsa Marley. Tragisnya, saat menjadi Titan liar, ia memakan Carla. Nah, kematian dalam bentuk Titannya pun juga sangat tragis. Dikarenakan saat itu, Eren tidak sengaja mengaktifkan Founding Titan saat bersentuhan dengannya. Alhasil semua Titan pun memakannya sampai habis. Jadi kematian dari Diana sungguh tragis sekali. Karena ia dibunuh oleh anak yang ibunya telah ia bunuh sebelumnya. Grisha Yeager. Nah, mungkin bukan pantas kalau Grisha dikatakan mati.
Tapi lebih pantas kalau dikatakan dengan pengorbanan. Lantaran ia mengorbankan dirinya agar Eren bisa mengambil kekuatan Founding Titan pada dirinya. Yang berarti, Grisha ingin Eren melanjutkan apa yang ia inginkan dari dahulu. Selain itu, untuk melanjutkan tugasnya menjadi Attack Titan. Kisah dari Grisha cukup tragis. Mulai dari adiknya dulu yang bernama Faye telah dibunuh oleh para Marley dengan sangat keji. Oleh sebab itu, muncul pikiran untuk membalaskan dendam untuk menghancurkan bangsa Marley. Kedua adalah saat istrinya yaitu Daena telah dibuat menjadi Titan dan dibuang ke Pulau Paradis. Ketiga adalah istri keduanya yaitu Carla telah dimakan oleh Titan. Tak lain yang memakan adalah wujud Titan dari Diana Freeze. Dan dengan hal itu pula lengkap sudah kesedihan dari Grisha Yeager. Squad Levi. Nah, kematian yang paling tragis adalah Squad Levi, yang mana saat itu terjadi saat misi untuk menangkap female Titan di tengah hutan. Namun saat itu tidak disangkanya female Titan berhasil melarikan diri. Karena hal tersebut, pasukan Levi mengejar female Titan agar tidak bisa membawa Eren. Namun sayangnya, Squad Levi pun tewas mengenaskan saat menangani hal tersebut. Atas hal itu Levi marah, dikarenakan teman-temannya kali ini adalah orang berharga baginya. Bahkan Levi sudah menganggap mereka dengan keluarga. Nah, itulah beberapa karakter yang mati dengan tragis. Kematian dari beberapa karakter tersebut sangat berpengaruh dengan cerita Attack on Titan. Dan beberapa dari tokoh tersebut bisa dikatakan sebagai tokoh yang penting. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.